Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa, alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan ini kita bisa mulai kembali untuk syuting atau bikin video yang mana sebelumnya sempat tertunda karena persiapan untuk promosi doktornya alhamdulillah sudah selesai kemarin 9 November, dan setelah itu pulang kampung ke Lombok dan balik ke Jakarta, malah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian kurang sehat hampir 1 bulan. Dan ini pun masih dalam keadaan batuk. Mudah-mudahan nanti waktu di pertengahan syutingnya tidak batuk-batuk. Para pemirsa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membaca sebuah kitab namanya Hadaiqul Aulia, dan insya Allah kitab ini mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah untuk membacanya, dengan harapan mudah-mudahan membaca kitab Hadaiqul taman-tamannya para waliun min auliyaillah atau kasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencontohi, meneladani mereka sehingga kita termasuk dalam kategori zumratun min auliyaillah nanti di akhirat kelak yang abadi, atau berada dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang berada di bawah panji Rasulullah SAW, benderanya Rasulullah SAW bersama waliun min auliyaillah. Pada kesempatan ini, bab yang pertama kita akan membahas tentang alhamdulillahi ta'ala wa syukruhu, ay majlisun fil hamdulillah wa syukrihi, yaitu pertemuan untuk membahas tentang masalah pujian hanya kepada Allah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali definisi yang diungkapkan oleh para ulama. Tapi saya tertarik dengan apa yang didefinisikan atau syukur yang didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali yang sangat simpel, singkat tapi padat. Syukur menurut Imam Ghazali atau definisi yang diungkapkan oleh Imam Ghazali adalah yaitu isti'malun ni'am fima yurdihil mun'im. Memanfaatkan, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yakni Allah yang Maha Razzaq. Orang yang diberikan kesehatan, orang yang diberikan tubuh yang sehat, fisik yang sehat, pendengaran yang masih sehat, kemudian penglihatan yang masih sehat, ucapan yang masih bisa keluar, pemikiran yang masih waras, tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kecuali harus memanfaatkan nikmat kesehatan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi kesehatan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kesehatan untuk mendengar tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kecuali harus menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan hal-hal yang positif, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, mendengarkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan bisa berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala belum dikatakan bersyukur kepada Allah apabila tidak memanfaatkan, tidak menggunakan mulutnya, ucapannya ini untuk membaca Al-Quran, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang belum bisa dikatakan untuk bisa mensyukurinya kalau tidak menginfakkannya di jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang tidak bisa dikatakan untuk mensyukurinya kecuali harus memanfaatkan jabatan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni terutama sekali memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena jabatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan jabatan dan berhak untuk mencabut jabatan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'." Qulillah, katakanlah, Allahumma malikul mulk. Allah
yang memiliki kerajaan tersebut. Tu'til mulka man tasya, engkaulah ya Allah yang memberikan kekuasaan, memberikan jabatan, memberikan kerajaan kepada man tasya, kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan sebaliknya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau juga berhak untuk mencabut kekuasaan yang kau berikan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Oleh sebab itu, siapapun yang memiliki jabatan penting, yang bisa menentukan untuk memperjuangkan agama Allah SWT melalui jabatannya, maka hendaklah dia itu bersyukur dengan nikmat jabatan itu, yaitu dengan cara menegakkan agama Allah, ajaran-ajaran Allah, melalui kekuasaan yang diberikan kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mohon kepada Allah SWT, qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala rabbi ghfirli. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam mohon kepada Allah ampunan, ya ini keselamatan akhirat, atau faktor yang menyebabkan untuk mendapatkan akhirat, keselamatan akhirat. Setelah itu minta kepada Allah, mohon kepada Allah yang kedua, yaitu apa? Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikanlah kepadaku al-mulk, kerajaan, kekuasaan yang tidak pantas engkau berikan kepada siapapun setelahku. Tapi harus kita ingat, bukan hanya yang menjadi perhatian kita di sini adalah minta jabatannya, tapi yang menjadi fokus perhatian kita adalah bagaimana Nabi Sulaiman menggunakan kekuasaannya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jabatan, memberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, Masya Allah, Tabarakallah, menggunakannya untuk apa? Dakwah dan menundukkan Ratu Bilqis. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ratu Bilqis dengan semua pasukan-pasukan kalian, prajurit-prajurit kalian, Allah ta'alu alayya, jangan kalian merasa lebih tinggi daripadaku. Wa'tuni muslimin, datanglah kalian menyerah kepadaku, tunduk kepadaku, mengikuti Nabi Sulaiman, tapi dari itu mengikuti untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling poinnya. Artinya orang yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menggunakannya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah jabatan itu tidak termasuk dalam kategori dunia, tetapi insya Allah jabatan itu adalah masuk dalam kategori nikmat akhirat. Atau paling tidak, ad-dunya balagun ilal akhirah, yaitu dunia yang menyampaikan kepada kebahagiaan akhirat nanti. Nah, kembali kita kepada definisi yang diungkapkan oleh Imam Ghazali tadi itu, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baru kita bisa dikatakan bersyukur kepada Allah yang memberikan, apabila isti'malun ni'am fima yurdihil mun'im. Apabila kita memanfaatkan, menggunakan apapun itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi nikmat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Sang Pemberi nikmat. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik hidayah untuk mampu mensyukuri nikmat apapun yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita tidak termasuk dalam kategori ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nauzubillah. Jikalau kita termasuk orang yang kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmatnya, maka ancamannya adalah azabun syadid, yaitu siksa yang sangat dahsyat, yang sangat keras. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Mungkin sekedar ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan faidah, faidatus syukri. Apa manfaat daripada syukur yang kita akan peroleh insyaallah. Insyaallah. Sekedar ini yang saya bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.